Bete nggak sih? Ada setahun itu kayaknya kayak terkekang, nggak bisa leluasa pun. Kamu lihat nggak kalau di jalan nganterin aku gitu, Ih, kayak nggak itu kayak nggak corona ya? enggak, itu aku pernah hitung itu. Sepanjang jalan ada 150 orang Nggak pakai nggak pakai masker. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di vlog kita. Vlognya dia sih. Vlognya Ibnu Satibi Ahmad. Yes. Jadi kita akan ngobrol lagi karena kita lagi bahas ini sesi ngobrol ringan ya. Jadi hari ini tuh udah masuk ke setahunnya COVID berada di negara kita. Betul. Jadi kalau lihat dari video sebelumnya nih, video sebelumnya kita tuh bahas di awal-awal mulainya wabah COVID ini tuh. Betul. Itu ada di tahanan kota di kalau lihat di samping Vlog, kanan nih atau di atas nih. Vlog Nah, sebelumnya. di vlog sebelumnya itu kita bahas yang tahanan kota video awal-awal di pandemi. Dan sekarang ini udah mau setahunnya nih. Setahun si COVID ini ada di sekeliling kita nih. Betul. Nah, karena sih pengen tahu sih menurut kamu nih yang kamu rasain itu selama berjalan hampir setahun ini apa sih yang kamu rasain? Kalau aku agak-agak ngeri Sedap. gimana, betul sedap gitu. Karena apa, ternyata semakin kesini bukan lagi menjauh ya si COVID ini, tapi semakin mendekat. Jadi di lingkaran teman-teman dekat malah yang dulu kan mungkin PSBB semua orang kan kerja di rumah. Nah yang ini istrinya di rumah atau sebaliknya suaminya kerja di kantor, pulang ya ngenain gitu. Itu yang Jadi lebih- dia ini tuh di teman, jadi semakin mengecil skupnya ngenain. Udah mulai terlihat apa sih pola-polanya ya. Kalau ini kayaknya pergaulan di sini, ini kayaknya komunitas di sini ada bawa pulang menjelajah kena di keluarganya gitu. Jadi ada temanku itu yang sampai suami, istri, anak-anaknya kena juga. Tapi di kamu ada nggak sih teman, sahabat atau mungkin keluarga yang mengalami maaf ya akhirnya kehilangan karena wabah ini gitu? Ada nggak sih yang kayak gitu? Yang kamu lihat, kamu dengar gitu? Ada gitu kan. Makanya itu yang bikin aku agak-agak takut gitu juga sebenarnya. Takut, tapi kita kan hidup berjalan terus gitu. Kita harus tetap menjaga kesehatan, kita harus tetap survive gitu dengan cara ya dengan protokol kesehatan kita tetap gunakan. Masalahnya aku kan juga tetap harus bekerja. Aku ngajarnya harus pergi ke sekolah gitu. Jadi melakukan zoomnya itu juga dari dari sekolah itu. Tapi karena aku tetap menjaga karena kita kan kamu anterin aku sekolah pulang nggak ada ke maksudnya nggak ada ke tempat-tempat atau yang lain gitu. Dari satu Berkumpul ke lain. tempat-tempat lain aku juga enggak. Maksudnya aku enggak yang ngumpul-ngumpul. Kalau dulu mungkin sebulan sekali sama teman-teman perempuanku gitu. Itu enggak. Kita benar-benar cuman lewat video call, lewat Zoom gitu ya. Paling ketemuannya. interaksinya lebih ke jarak jauh ya. Nah, paling kalau harus pergi juga yang ke supermarket terdekat itu cuma untuk belanja, benar-benar belanja kebutuhan Yes. Ya sehari-hari. kayak tahun baru kemarin kita belanja tuh ya. Kita memang ngelihat juga tempat-tempat yang memang ini jatuhnya kayaknya kalau belanja di sini tuh lebih lengang apa sih, lebih sedikit orang. Kita nyari Tempat-tempat yang benar-benar yang sepi gitu. sepi. Jadi kalau udah rame gitu kayak nggak bisa napas. Udah aku pakai takut masker gitu. nggak bisa napas. Gitu. Jadi kita tetap tetap menjaga kesehatan gitu. Kita harus benar-benar menjaga anak-anak gitu. Anak-anak benar-benar aku protek ya, benar-benar di rumah yang istilahnya cuman ya udah di rumah aja, sekolah juga dari rumah karena semuanya serba di rumah gitu. Tapi kan di sekarang tuh udah ada yang mulai divaksinasi tuh. Udah mulai divaksinasi yang mulai dari kloter pertama sekarang masuk di periode akhir Februari katanya di frontliner. Orang-orang yang bekerja di bidang jasa kayak pedagang, pengajar kayak kamu nih. Begitu juga ada TNI Polri dan lain-lainnya. Udah mulai sedikit bahagia nggak sih? Karena ada skala prioritas yang akhirnya segera akan sampai segera ya. akan sampai. Nah, itu juga membawa angin segar kalau aku. Gak mulai seneng gitu, ada harapan. Bukan takut ya? Ya itu tadi takut, cuman juga seneng gitu loh. Sebenarnya takut juga mau divaksin, cuman aku juga
kita harus Mau nggak mau ya. mau nggak mau menjalani hidup ini dengan baik gitu lah kan, karena kita juga pengen kembali rutin kan Walaupun berkumpul tetap nanti berkomunitas pakai gitu. masker ya. Betul, belum bisa kita untuk langsung lepas masker nanti meskipun setelah divaksin. Kita masih harus tetap jaga kesehatan kalau menurut aku ya. Karena kita udah divaksin, ternyata kita ketemu orang yang belum divaksin, itu kan tetap resiko juga. Yes, gitu. Meskipun kita nanti kena nggak separah yang sebelum divaksin, tetap aja untuk sama-sama saling menjaga itu sih. Ya, itu yang kita coba hindari maksudnya gitu ya. Yang berikutnya adalah kalau memang udah divaksin kan udah mulai nih periode-periodenya nih, dari frontliner kayak aku nih yang bukan tenaga pengajar yang frontliner, itu masih ragu-ragunya gini, kapan ya dapatnya ya gitu, karena ngecek di aplikasinya itu kan ada tuh di Peduli itu. Nah itu dan nggak bisa beli sendiri ya, katanya nggak sih bisa vaksin sendiri ya, katanya rumornya akan segera disetujui untuk vaksin mandiri, tapi harus melalui sebuah perusahaan. Jadi perusahaan instansi yang sudah ditunjuk ya atau bekerja sama. Jadi gini, perusahaan itu kalau baca dari berita ya, perusahaan itu katanya membolehkan karyawannya divaksinasi. Jadi via perusahaan. Jadi kalau yang mandiri tanpa perusahaan, nah itu yang jadi pertanyaan, boleh atau belum? Kalau boleh, maksudnya diberikan, itu pasti walaupun pakai dana sendiri mungkin akan lebih baik sih. Iya ya. Akan lebih baik. Jadi antriannya juga berkurang dan budget pemerintah juga bisa saving gitu. Gitu. Tapi kalau aku sangat-sangat salut ya, maksudnya dengan pemerintah ini maksudnya sudah cepat ya bertindaknya gitu loh. Cuman kita memang jadi masyarakat ya harus sabar dan tetap menjaga protokol kesehatan. Kamu lihat nggak kalau di jalan nganterin aku gitu, kayak nggak corona ya? Enggak, itu aku pernah ngitung itu. Sepanjang jalan ada 150 orang nggak pakai masker. Iya. Sepanjang jalan dari rumah ke tujuan, kurang lebih sekitar ya di atas 10 km lah. Itu ada 150 orang tuh yang nggak pakai masker. Itu dihitungin. Mulai berpikir sih sebenarnya orang ini mengabaikan atau lelah antara dua itu. Cuman sih harapannya ya jangan juga sih, soalnya kapan ini mau selesai. Nanti nggak selesai kalau kita sebenarnya harus dari kitanya sendiri sih, untuk kita tetap bisa menjaga itu dari lingkungan kecil gitu. Keluarga dulu. Terus kita bisa mengingatkan teman-teman yang lain. Kalau kita mungkin yang luas mungkin skupnya kita nggak bisa pegang ya, dari yang kita dulu gitu. Tetap kita harus pakai masker. Bete nggak sih? Ada setahun itu kayaknya kayak terkekang, nggak bisa leluasa pergi ke kanan kiri. Kalau kemarin sempat kita nyoba kan ke luar kota ya, kita nyoba keluar kota. Kalau lihat di vlog kita berdua yang di traveling itu, kita sempat keluar kota tapi tetap melihat tempat yang tetap menjaga protokol kesehatan. Betul. Tapi kita juga menjaga protokol kesehatan juga selama perjalanan, jadi menghindari orang banyak, kerumunan. Agak terkekang karena nggak leluasa untuk pergi ke suatu tempat. Dan suatu tempat itu juga pemeriksaannya benar-benar yang dilakukan. Jadi kalau lihat di vlog yang di mana tuh tempat penginapan yang di Semarang itu, kita ke Umbul Ungaran ya, Umbul Simukti, itu juga dicek tuh ada pengecekan suhu, terus ada hand sanitizer, segala macam itu disediakan. Itu yang sebenarnya kita berdua butuhkan agar sama-sama di sana menjaga, di sini menjaga. Betul. Gitu. Sama-sama pokoknya teman-teman. Jadi kita tuh benar-benar kita belum tahu ini sampai kapan selesainya. Jadi kalau aku sih harap teman-teman kita semua bisa saling menjaga gitu. Jadi nggak yang abai. Soalnya kalau lihat di jalanan tuh benar-benar, kayak benar-benar nggak corona. Cuman ketika kalau temanku bilang kalau ada yang meninggal baru berasa, oh ini ya. Kalau ada yang ke rumah sakit, belum ngeh kalau itu sebenarnya corona gitu. Belum kalau ke rumah sakit baru lihat hiruk pikuknya, nah itu baru corona. Kita selama pandemi ini benar-benar entertain anak-anak ya cuma dari makanan-makanan yang mereka suka gitu. Dan untuk kita juga tetap waras gitu ya. Kita menyenangkan diri kita ya dengan makan dan minum yang enak ya, kita tetap dengan prosedurnya ya. Kita take away, kalau nggak ya mungkin delivery aja gitu. Jadi nggak yang nongkrong, bener kita nggak pernah gitu. Kemarin juga ada berita menarik tuh pada saat yang ini, udah kalau ini tayang videonya berarti sudah melewati Imlek yang libur 3 hari kan. Kemarin ada berita di TV itu, di Jawa Barat masuk ke area Bandung dari tol itu ada penyekatan. Jadi
Nah, sama di Bogor penyekatannya maksudnya gini, kalau di Bogor penyekatannya itu untuk ganjil genap. Nah kalau di Bandung itu untuk menyekat bahwa orang ini sudah dilakukan pengecekan belum, kayak udah di antigen belum, udah di swab belum, untuk menunjukkan bukti. Bagus dong. Poinnya adalah gini, dilayani dengan gratis untuk pengecekan mau masuk ke daerah sejauh barat ini. Kalau dia positif dia suruh balik. Tapi kalau dia negatif dia boleh masuk. Artinya fungsionalnya si pemerintah berfungsi berjalan untuk melayani. Itu yang penting. Tahu nggak sih bahwa sampai sekarang udah berapa yang positif pengidap dari si wabah ini? Pasti banyak. 1 juta lebih. 1 juta lebih orang udah terpapar. Ya? Bayangin dong, walaupun yang sembuhnya udah 1 juta lebih juga. Maksudnya artinya itu nggak main-main. Itu di Indonesia sendiri itu berkembangnya sangat pesat, dan itu bahaya sih. Bahayanya adalah kalau kita nggak menjaga diri dan lingkungan sekitar kita. Gitu. Harapan kamu apa? Kalau harapanku semua orang bisa sehat, bisa tervaksin, yang bisa menjalankan aktivitasnya kembali normal. Ya meskipun nanti kita tetap harus pakai masker sampai benar-benar bersih semuanya, dan yang anak-anak itu bisa kembali ke sekolah. Ya, beraktivitas ya. Kasian ya anak-anak, karena waktunya mereka untuk bersosialisasi, apalagi yang TK, yang SD, ya semuanya kembali dengan baik, semuanya sehat, anak-anak bisa kembali ke sekolah. Kalau kamu? Aku nih harapannya semua orang segera sadar, jangan sampai menjadi carrier untuk orang lain ataupun keluarganya. Kita menjaga diri lah, dan supaya ini cepat beres gitu. Kita pemerintah nggak bisa jalan dengan sendiri. Kalau kitanya juga nggak bantu, kita harus tetap aktif ya jadi masyarakat. Vaksin nggak akan bisa berfungsi maksimal kalau kitanya juga tidak berbuat maksimal gitu. Jadi selama menunggu antrian di vaksinasi ini, ya kita bisa berbuat sesuatu. Jangan sampai kalau kita pengen jalan, pastikan protokol sendiri buat diri sendiri kita jaga. Jangan sampai kita menjadi carrier untuk orang lain gitu. Itu menyedihkan gitu. Dan semuanya bisa kembali normal, bisa kembali aktivitas, bisa kembali jalan-jalan. Buat yang dengerin video ini juga, yang nonton video ini, kalian juga bisa dengerin podcast kita ya. Iya, betul. Podcast kita di Logika Wicara. Jadi ada di deskripsi. Jadi kalau kalian memang suka dan lebih mendengarkan gitu dibandingin untuk visual melihat, kalian juga bisa mendengarkan di Logika Wicara. Kita akan sering banget untuk posting. Kita ngobrol-ngobrol yang menyenangkan aja, yang ringan-ringan aja. Juga salah satu hal yang dari hampir sebulan lah kita nggak bikin konten ya, karena memang lagi kemarin lumayan sedikit menyenangkan fokus di podcast ini. Karena sesuatu yang baru lagi, yang pengen kita explore lagi, dan engagement dengan audiensnya itu lebih cepat gitu, karena jatuhnya adalah dia mendengarkan dimanapun melalui beberapa media online. Gitu. Jadi kalau kalian tertarik bisa masuk di Logika Wicara di iTunes, Spotify, ataupun di Anchor dan lain-lainnya gitu. Itu yang kita mau sharing di video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa di share dan subscribe, dan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan. Salam semangat. Salam sehat.